Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Burung muri hinggap di dahan, berkicau merdu di pagi hari. Mari kita simak uraian Al-Quran, metode Al-Hasani, mudah dipelajari. Pucuk pandan harum mewangi, daunnya lebat, indah berseri. Dengan metode yang telah teruji, mengurai Al-Quran lebih mengerti. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sampailah kita ke acara pokok di pagi hari ini, yaitu mengurai ayat suci Al-Quran surat Al-A'raf ayat 53 yang akan disampaikan oleh Buya kita, Buya Rijal Al-Hasani, didampingi oleh Ibu Kartila dari kelas GGO. Kita sapa Buya Rijal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wa maghfiratuh Pak Didi Nugraha dan Bapak Ibu semuanya. Semoga Buya dan keluarga diberikan Amin. kesehatan dan dipanjangkan umur agar senantiasa membimbing kita semua agar Amin. kita bisa membaca Al-Quran seperti membaca Quran. Kita sapa juga Ibu Kartila. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Waalaikumsalam Pak Dedi. Ya. Semoga Ibu ini lancar, tenang, sukses, dan mumtaz dalam mengurai ayat suci Al-Quran. Untuk Amin. selanjutnya, kami persilakan kepada Buya dan Ibu Kartila. Silakan Buya. Apa Dede? Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'd. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabil karim. Wa nahnu ala zalika minasyahidin syakirin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama dan utama sekali, marilah selalu kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, di mana pada pagi hari yang cerah ini, pagi yang sejuk ini, Allah masih banyak memberikan kepada kita rahmat, nikmat, serta karunia-Nya. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat beragama Islam, agama yang Allah ridai. Kemudian Allah masih memberikan kepada kita nikmat iman, semoga dengan nikmat iman ini mudah bagi kita melaksanakan perintah-perintah Allah, dan sekaligus menjauhi larangan-larangan Allah. Pagi ini Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat badan, dan kita berharap aktivitas kita bisa berjalan dengan baik dan sempurna. Dan pagi ini juga Allah masih memberikan kita nikmat panjang umur, artinya Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk memperbanyak bekal menghadap Allah nantinya. Dan pada pagi ini yang sangat istimewa adalah Allah masih memberikan kepada kita nikmat mencintai Al-Quran. Dan nikmat ini tidak semua orang Allah berikan, hanya Allah berikan kepada orang-orang pilihan dan orang tertentu. Selawat, bering salam, tidak lupa kita sampaikan kepada uswatun hasanah kita, suri teladan kita, Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau, orang-orang yang kenal beliau, termasuk kita nanti. Kita berharap kalau nanti di Indonesia bisa bertemu dengan beliau, dan beliau pun memberikan syafaat kita semua atas izin Allah, dan bersama beliau kita memasuki surganya Allah. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Itu harapan kita semuanya. Baik, pagi ini kita membahas surat Al-A'raf ayat ke-53 bersama Kartila. Assalamualaikum Bu Kartila. Waalaikumsalam Buya. Ibu Kartila di mana posisi ini? Saya di Palembang Buya. Oh, Palembang ya. Alhamdulillah. Bu Kartila, ini tampilan keberapa Bu? Tampilan yang keempat Buya. Ada ya. Dulu Bu Kartila, Mas Alsani siapa yang ngajak Bu?
Saya diberi linknya sama Bapak Samsuryadi. Oh, Pak Samsuryadi. Iya. Oh, Samsuryadi. Oke. Ibu sekarang berada di kelas GGO bersama Pak Budi ya, Pak Budi Purnomo. Betul Buya. Oke, udah siap Ibu ya? Insya Allah Buya. Oke, kalau gitu waktu dan tempat kami persilakan. Silakan Bu, Katila. Terima kasih Buya. Sama-sama. Sejuk sungguh pagi ini. Sejuk sungguh suasana pagi. Bertabur embun di pohon seruni. Senangnya hati pagi ini mendampingi Buya di Zoom Al-Hasani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Rabbis rohli sodri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, di pagi yang penuh berkah ini, ungkapan yang ingin saya sampaikan yang pertama kali adalah rasa syukur yang tak terhingga kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas nikmat yang Allah karuniakan kita, Di luar. iman, nikmat Islam, nikmat sehat, serta nikmat keluangan waktu. Sehingga Alhamdulillah pada pagi ini kita masih dipertemukan kembali melalui acara Ba'da Subuh Al-Hasani dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah keharibaan junjungan kita, manusia paling agung, teladan seluruh umat manusia. Ialah baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah menyampaikan risalah kebenaran kepada manusia melalui petunjuk Al-Quran yang kita jadikan sebagai sumber pedoman kehidupan di dalam menjalankan berbagai aktivitas di bumi Allah yang fana ini. Semoga kita senantiasa diberikan bimbingan, hidayah, serta kekuatan di dalam menjalankannya, tetap istiqomah di jalan yang diridhoi Allah sampai akhir hidup kita. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, sholawat serta salam semoga juga tercurah kepada keluarga serta para sahabatnya, hingga umatnya sampai akhir zaman. Dan semoga kelak yaumil akhir nanti kita akan memperoleh syafaatnya. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu peserta Zoom Al-Hasani yang dirahmati Allah, selanjutnya izinkan saya untuk menyampaikan beberapa ucapan terima kasih kepada yang telah menghantarkan saya sehingga pagi ini bisa berada bersama Bapak Ibu di dalam majelis yang insya Allah penuh berkah ini. Terima kasih yang pertama tentunya saya haturkan kepada Buya Hasrizal Al-Hasani selaku penyusun, pembimbing gramatikal Al-Quran metode Al-Hasani yang begitu luar biasa jasa serta kesabarannya dalam mengajarkan ilmunya kepada kita. Dengan metode yang begitu mudah dipahami, sehingga memudahkan siapapun untuk ikut belajar di Al-Hasani. Dan Alhamdulillah, saya pribadi menjadi salah seorang yang beruntung dapat tergabung di komunitas Al-Hasani ini. Karena selain mendapatkan ilmu gramatikal, kita juga bertambah teman saudara dari berbagai daerah, bahkan mancanegara. Terima kasih Buya, semoga Buya dan keluarga senantiasa sehat walafiat, diberikan usia yang panjang serta penuh barokah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ilmu yang Buya ajarkan kepada kami semoga menjadi pahala jariah untuk Buya yang akan mengalir terus sampai ke akhirat nanti. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Meskipun sekarang Buya tidak aktif membersamai kami di kelas, tetapi semangat serta motivasi 5 pilar dari Buya di awal-awal kami tergabung di Al-Hasani tetap terpatri dan tetap akan terus diingat. Sampai semoga kami tetap istiqomah sesuai slogan Al-Hasani. Ada pertemuan, tidak ada perpisahan. Tetap bersama-sama dengan Al-Quran sampai maut memisahkan. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Ucapan terima kasih saya selanjutnya kepada Bapak Budi, TPP selaku pembimbing kelas GGO.
serta Bunda Aini ketika awal kami belajar di Al-Hasani yang begitu sabar, telaten dalam membimbing kami. Terima kasih Pak Budi dan TPP. Semoga ilmu berkah dunia akhirat. Selanjutnya, ucapan terima kasih kepada Bapak Samsuryadi yang telah memperkenalkan Al-Hasani dan membagikan linknya kepada saya. Tanpa beliau dan izin Allah, saya tidak ada di sini. Berikutnya, kepada Uni Riri, selaku koordinator MC, terima kasih sudah menerima saya bergabung di grup MC, sehingga membuat saya bisa tampil lebih percaya diri. Terima kasih kepada Bapak Ibu semua selaku pengurus Al-Hasani yang telah membuat acara kajian pagi berjalan lancar serta sukses. Semoga semua amal baik Bapak Ibu mendapatkan balasan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya ucapan terima kasih saya kepada anak-anak saya tercinta yang sangat mensupport kegiatan saya di Al-Hasani. Terima kasih anak-anak mama tersayang, Rafli, Irfan, dan Alvin. Ucapan terima kasih berikutnya kepada semua sahabat kelas GGO yang selalu kompak dan bersemangat dalam membersamai latihan untuk tampil pagi ini. Suasana keluarga dan penuh kehangatan yang membuat saya selalu merindu untuk belajar hadir di kelas. Semoga kita tetap istiqomah belajar bersama di Al-Hasani. Terakhir, ucapan terima kasih saya aturkan kepada Ibu Ketua Kelas GGO, yaitu Ibu Rita Herlinda, yang sangat pengertian dan sabar, selalu membersamai kami dalam belajar, dan terima kasih juga sudah membuat PPT untuk saya, sehingga bisa tampil pagi ini. Semoga kita tetap kompak dalam semangat kebersamaan yang menyala. Mari kita jaga semangat ini untuk tetap bersama dalam menapaki jalan ilmu dan cahaya Al-Quran. Baik Bapak Ibu, saya akan mengurai surat Al-A'raf ayat 53. Sebelumnya saya akan bacakan dua ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanzuruna illa ta'wilah yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqq wa hal lana min syufa'a fa yasfa'u lana aw nuraddu fana'mal ghairal ladzi kunna na'mal qad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Penggalan Quran Surat Al-A'raf ayat 53 terdiri dari 4 bagian dengan 46 penggalan. Bagian 1, penggalan 1 sampai 4. Bagian 2, penggalan 5 sampai 18. Bagian 3, penggalan 19 sampai dengan 36. Bagian 4, penggalan 37 sampai dengan 46. Saya akan membacakan penggalannya Bapak Ibu. Penggalan pertama hal, penggalan kedua yang zuruna, penggalan ketiga illa, penggalan keempat ta'wilahu, penggalan kelima yauma, penggalan keenam ya'ti, penggalan ketujuh ta'wiluhu, penggalan kedelapan yaqulu, penggalan ke-9 allazina,
Penggalan ke-10 nasu, penggalan ke-11 hu, penggalan ke-12 min, penggalan ke-13 qablu, penggalan ke-14 qad, penggalan ke-15 ja'at, penggalan ke-16 rusulu rabbina, penggalan ke-17 bi, penggalan ke-18 al-haqqi, penggalan ke-19 fa, penggalan ke-20 hal, penggalan ke-21 la, penggalan ke-22 na, penggalan ke-23 min, penggalan ke-24 syufa'a, penggalan ke-25 fa, penggalan ke-26 yasfa'u, penggalan ke-27 la, penggalan ke-28 na, penggalan ke-29 au, penggalan ke-30 nuraddu, penggalan ke-31 fa, penggalan ke-32 na'mala, penggalan ke-33 ghaira, penggalan ke-34 allazi, penggalan ke-35 kunna, penggalan ke-36 na'malu, penggalan ke-37 qad, penggalan ke-38 khosiru, penggalan ke-39 anfusahum, penggalan ke-40 wa, penggalan ke-41 dolla, penggalan ke-42 an, penggalan ke-43 hum, penggalan ke-44 ma, penggalan ke-45 kanu, penggalan ke-46 yaftaruna. Baik Bapak Ibu, saya akan menguraikan Quran Surat Al-A'raf ayat 53 bagian 1 yang merupakan penggalan 1 sampai 4. Penggalan 1 hal merupakan huruf bermakna, artinya adakah. Penggalan kedua yang zuruna, bentuknya KKSAD, ciri KKSAD diawali ya dan diakhiri waw sukunah. Pelaku hum, akar kata nazoro, pola fa'ala, ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 457, artinya mereka sedang atau akan menanti. Penggalan ketiga ila merupakan huruf bermakna, artinya kecuali. Penggalan keempat ta'wilahu, bentuknya kata benda majemuk, ciri kata benda majemuk, kata benda pertama ta'wila, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua adalah kata ganti. Kata kedua adalah kata ganti. Ta'wila bentuknya KBKK objek tunggal, aslinya ta'wilan. Karena bermajmuk menjadi ta'wila. Ciri kata benda diakhiri tanwin. Ciri objek fatatain, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata awala berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Awala menjadi ala. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda taf'ilun. Ada di dalam Kamus Munawir halaman 48 untuk akar kata dan 49 untuk kata yang dicari. Artinya adalah penafsiran. Merupakan kata ganti, artinya nya. Arti KBM dari ta'wilahu adalah penafsirannya. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 53 bagian 1, penggalan 1 sampai 4. Adakah mereka menanti kecuali kebenarannya Al-Quran? Saya lanjut ke bagian 2 yang merupakan penggalan 5 sampai 18. Penggalan kelima, yauma, bentuknya KB murni, kata benda murni, pola kata benda fa'lun, ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 510, artinya pada hari.
Penggalan keenam, ya'ti, bentuknya KKSAD, aslinya ya'tiu. Karena ya tidak bersahabat dengan domah, menjadi ya'ti. Ciri KKSAD diawali ya dan harokat domah di akhir. Pelaku huwa, akar kata ataya dibaca ata. Ataya merupakan kata yang mengandung dua huruf sia. Metode Al-Hasani melakukan penelitian langsung di dalam Al-Quran. Hasil penelitian tersebut adalah ada 18 kata di dalam Al-Quran yang mengandung dua huruf sia. Penjelasannya ada di buku materi halaman 32. Ataya dibaca ata, pola fa'ala ada di dalam kamus Muhammad Yunus halaman 33, artinya dia sedang atau akan datang. Penggalan ketujuh, ta'wiluhu, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama ta'wilu, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua adalah kata ganti. Ta'wilu bentuknya KBKK subjek tunggal, aslinya ta'wilun. Karena bermajemuk menjadi ta'wilu. Ciri kata benda diakhiri tanwin, ciri subjek domatain. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata awala dibaca ala, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Awala menjadi ala. Pola kata kerja, fa'ala. Pola kata benda, taf'ilun. Ada di dalam kamus Munawir halaman 48 untuk akar kata dan 49 untuk kata yang dicari, artinya penafsiran. Kata kedua hu merupakan kata ganti, artinya nya. Arti KBM dari ta'wiluhu adalah penafsirannya. Penggalan ke-8, yaqulu, bentuknya KKSAD. Ciri KKSAD diawali ya dan harokat domah di akhir. Pelaku huwa, akar kata qawala, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 5. Dalam KKSAD, huruf sia di tengah kembali ke bentuk aslinya. Selanjutnya berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam KKSAD, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Qawala menjadi qola. Pola fa'ala ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 360, artinya dia sedang akan berkata. Penggalan ke-9, allazina, kata penghubung jamak, artinya orang-orang yang. Penggalan ke-10, nasu, bentuknya KKL, aslinya nasiu, sin bersukar harokat dengan ya, kemudian ya menghilang membawa harokat kasroh. Nasu, nasiu menjadi nasu, kemudian alif menghilang karena bertemu dengan kata ganti hu. Nasiu menjadi nasu, kemudian menjadi nasu. Ciri KKL, waw sukun alif di akhir, pelaku hum, akar kata nasia, pola fa'ala, ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 451, artinya mereka telah lupa. Penggalan ke-11 hu merupakan kata ganti, artinya nya. Penggalan ke-12 min merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-13 qaulu, bentuknya KBKK khusus. Ciri kata benda didahului huruf jar. Akar kata qobila, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lu. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 329 untuk akar kata dan 330 untuk kata yang dicari, artinya sebelum. Penggalan ke-14 qad merupakan huruf bermakna, artinya sesungguhnya.
Penggalan ke-15 ja'at, bentuknya KKL, ciri tasukun di akhir. Pelaku hia, akar kata jaya'a, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata, huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Jaya'a menjadi ja'a. Pola fa'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 95, artinya dia telah datang. Penggalan ke-16, rusulu Rabbina, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama tidak dan kata benda kedua tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua huruf akhir berharokat kasroh dan kata ketiga merupakan kata ganti. Rusulu Rabbina terdiri dari rusulu, Robbi, dan na. Rusulu bentuknya KBKK subjek tunggal. Aslinya rusulun karena bermajemuk menjadi rusulu. Ciri kata benda tanwin di akhir, ciri subjek domah tain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata rosila, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal rosulun, pola kata benda tunggal fa'ulun, pola kata benda jamak fu'ulun. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 141, artinya utusan-utusan. Kata benda kedua, Robbi, merupakan KBKK tunggal, aslinya Robbun, karena merupakan kata kedua dari KBM menjadi Robbin, karena bermajemuk menjadi Robbi. Ciri kata benda diakhiri tanwin, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata robaba dibaca robba. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 136, artinya Tuhan. Kata ketiga na merupakan kata ganti, artinya kami. Arti KBM dari rusulu Rabbina adalah utusan-utusan Tuhan kami. Penggalan ke-17 B merupakan huruf jar, artinya dengan. Penggalan ke-18 al-haqqi, bentuknya KBKK objek tunggal. Aslinya al-haqqon, karena merupakan huruf jar menjadi haqqi. Aslinya haqqon, karena huruf jar menjadi haqqin, karena ada alif lam menjadi al-haqqi. Ciri kata benda didahului huruf jar dan diawali alif lam. Ciri objek fatatain di akhir, ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata haqqo dibaca haqqo. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 106, artinya kebenaran. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 53 bagian 2, penggalan 5 sampai 18. Pada hari kebenarannya datang, orang-orang yang dahulu mereka telah lupa darinya berkata, sungguh utusan-utusan Tuhan kami telah datang dengan kebenaran. Baik, saya lanjutkan bagian 3 dari Surat Al-A'raf ayat 53, yaitu penggalan 19 sampai dengan 36. Penggalan 19 fa merupakan huruf bermakna, artinya maka. Penggalan ke-20 hal merupakan huruf bermakna, artinya adakah. Penggalan ke-21 la merupakan huruf bermakna, artinya bagi. Penggalan ke-22 na merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-23 min merupakan huruf jar, artinya dari.
Penggalan ke-24 sufa'a, bentuknya KBPA, objek jamak. Ciri kata benda didahului huruf jar. Ciri pelaku aktif sesuai pola kata benda tunggal. Ciri objek fathah di akhir. Ciri jamak sesuai kamus. Akar kata safa'a, pola kata kerja fa'ala, pola kata benda tunggal syafi'un, pola kata benda tunggal fa'ilun, pola kata benda jamak fu'ala'a. Ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 200, artinya pemberi pertolongan. Penggalan ke-25 fa merupakan huruf bermakna, artinya lalu. Penggalan ke-26 yasfa'u, bentuknya KKSAD, aslinya yasfa'una, karena didahului huruf fa menjadi yasfa'u. Ciri KKSAD diawali ya dan waw sukunna di akhir. Pelaku hum, akar kata syafa'a, pola fa'ala, artinya dari kemenak mereka sedang atau akan memberi pertolongan. Penggalan ke-27 la merupakan huruf bermakna, artinya kepada. Penggalan ke-28 na merupakan kata ganti, artinya kami. Penggalan ke-29 au merupakan huruf bermakna, artinya atau. Penggalan ke-30 nuroddu, bentuknya KKSAD pasif. Aslinya nurdadu. Ro dan dal bertukar harokat menjadi nuroddu. Kemudian dal sukun menjadi tasdid menjadi nuroddu. Cirinya nu di awal dan domah di akhir. Ciri pasif diawali domah dan harokat kedua akar kata fathah. Pelaku nahnu, akar kata rodada dibaca rodda, pola fa'ala ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 140, artinya kami sedang atau akan dikembalikan. Penggalan ke-31 fa merupakan huruf bermakna, artinya niscaya. Penggalan ke-32 na'mala, bentuknya KKSAD, aslinya na'malu, karena didahului fa menjadi na'mala. Cirinya na di awal dan domah di akhir. Pelaku nahnu, akar kata amila, pola fa'ala ada di dalam kamus Mahmud Yunus halaman 281, artinya kami sedang atau akan mengamalkan. Penggalan ke-33 goiro, bentuknya KBKK khusus. Ciri kata benda harokat huruf kedua berharokat sukun. Ciri objek fathah di akhir. Ciri tunggal sesuai kamus. Akar kata goyaro berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2. Dalam akar kata huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Goyaro menjadi goro. Pola kata kerja fa'ala, pola kata benda fa'lun. Ada di dalam kamus Munawir halaman 1025 untuk akar kata dan 1026 untuk kata yang dicari. Artinya tidak. Penggalan ke-34 allazi merupakan kata penghubung, artinya yang. Penggalan ke-35 kunna, bentuknya KKL, cirinya na di akhir. Pelaku nahnu, akar kata kawana menjadi kana. Proses mendapatkan akar kata berlaku kaidah 1 huruf sia poin 3. Dalam KKL, setelah dibuang ciri KKL, tinggal 2 huruf dengan pola full.
Maka tambahkan waw di tengah, kemudian waw berubah menjadi alif. Pada kata kunna, setelah dibuang ciri KKL-nya na, tinggal 2 huruf, yaitu kun. Tambahkan waw di tengah dan patahkan harokatnya menjadi kawana. Kemudian waw berubah menjadi alif, kawana menjadi kana. Pola fa'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya kami adalah. Penggalan ke-36, nak malu, bentuknya KKSAD, cirinya na di awal dan domah di akhir. Pelaku nahnu, akar kata amila, pola fa'ala, ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 281, artinya kami sedang atau akan mengerjakan. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 53, bagian 3, penggalan 20-36. Maka adakah pemberi pertolongan bagi kami, lalu mereka memberi pertolongan kepada kami, atau kami dikembalikan ke dunia? Niscaya kami akan mengamalkan, tidak seperti yang dahulu benar-benar kami kerjakan. Selanjutnya, bagian keempat yang merupakan bagian terakhir, penggalan 37 sampai dengan 46. Penggalan ke-37, qad merupakan huruf bermakna, artinya sungguh. Penggalan ke-38, khosiru, bentuknya KKL, cirinya waw sukun alif di akhir. Pelaku hum, akar kata khosiro, pola fa'ala, ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 116, artinya mereka telah merugi. Penggalan ke-39, angkusahum, bentuknya kata benda majemuk. Ciri kata benda majemuk, kata benda pertama angkusa, tidak ada alif lam dan tanwin. Kata kedua hum adalah kata ganti. Angkusa bentuknya KBKK objek jamak, aslinya angkusan, karena bermajemuk menjadi angkusa. Ciri kata benda diakhiri tanwin, ciri objek fatatain, ciri jamak sesuai kamus. Akar kata nafisa, pola kata kerja fa'ala, kata benda tunggal nafsun, pola kata benda tunggal fa'lun, pola kata benda jamak af'ulun. Ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 461 untuk akar kata dan 462 untuk kata yang dicari. Artinya diri-diri. Kata kedua hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Arti KBM dari angkusahum adalah diri mereka sendiri. Penggalan ke-40 wa merupakan huruf bermakna, artinya dan. Penggalan ke-41 dolla, bentuknya KKL, cirinya patah di akhir. Pelaku huwa, akar kata dolala, dibaca dola. Pola fa'ala ada di dalam Kamus Munawir halaman 826, artinya dia telah hilang. Penggalan ke-42 an merupakan huruf jar, artinya dari. Penggalan ke-43 hum merupakan kata ganti, artinya mereka. Penggalan ke-44 ma merupakan huruf bermakna, artinya apa yang. Penggalan ke-45 kanu, bentuknya KKL, cirinya waw sukun di akhir. Pelaku hum, akar kata kawana, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 2 dalam akar kata. Huruf waw dan ya di tengah akar kata berubah menjadi alif. Kawana menjadi kana. Pola fa'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 386, artinya mereka adalah. Penggalan ke-46
yaftaruna, bentuknya KKSAD, aslinya yaftariyuna, ro dan ya bertukar harokat, kemudian ya menghilang membawa harokat domah, membawa harokat kasroh. Pelakuhum, ciri KKSAD-nya ya di awal dan waw sukunna di akhir. Pelakuhum, akar kata faroya, berlaku kaidah 1 huruf sia poin 7. Dalam KKSAD, setelah dibuang huruf KKSAD-nya, tinggal 2 huruf dengan pola sukun harokat atau mati hidup, maka tambahkan huruf sia di belakang dengan sistem try and learn. Pada kata yaftaruna, untuk akar katanya ditemukan ya, akar kata faroya. Pola ifta'ala ada di dalam Kamus Mahmud Yunus halaman 315, artinya mereka sedang atau akan mengadakan dusta. Arti Quran Surat Al-A'raf ayat 53 bagian 4 penggalan 37 sampai 46. Sungguh mereka benar-benar telah merugikan diri mereka sendiri, dan apa yang dahulu mereka mengadakan dusta telah hilang dari mereka. Arti keseluruhan dari Quran Surat Al-A'raf ayat 53 penggalan 1 sampai dengan 46. Hal yang zuruna illa ta'wilah. Yauma ya'ti ta'wiluhu yaqulul ladzina nasuhu min qablu qad ja'at rusulu rabbina bil haqqi wa hal lana min syufa'a afayasfa'u lana aw nuraddu fa na'mala ghairal ladzi kunna na'malu qad khasiru anfusahum wa dalla anhum ma kanu yaftarun. Artinya, adakah mereka menanti kecuali kebenarannya Al-Quran? Pada hari kebenarannya datang, orang-orang yang mereka dahulu telah lupa darinya berkata, sungguh utusan Tuhan kami telah datang dengan kebenaran. Maka adakah pemberi pertolongan bagi kami, lalu mereka memberi pertolongan kepada kami, atau kami dikembalikan ke dunia? Niscaya kami akan mengamalkan, tidak seperti yang dahulu benar-benar kami kerjakan. Sungguh mereka telah merugikan diri mereka sendiri, dan apa yang dahulu mereka mengadakan dusta telah hilang dari mereka. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Lancar, mumtaz, tenang Bu Kartilah. Makasih Bu ya. Habis merayat ini, kira apa ya perasaan Bu Kartilah? Saya bersyukur sekali Bu ya, dari yang tidak tahu sama sekali, nol. Ya. Dulu Bu Kartilah background-nya apa ini? Sekolah biasa Bu ya. Oh, ya. Ya, saya mulai dari kilometer 0. Dulu waktu awal-awal saya kalau Bu ya ngajar tuh saya ngantuk Bu ya. Dulu saya nggak tahu mau ditanyakan apa karena tidak sama sekali bekal untuk bisa bertanya. Tapi lama-lama saya jadi malah kecanduan Bu ya untuk selalu. Sekarang kalau baca Quran udah mulai paham ya? Sudah mulai paham Bu ya. Kadang kalau kita baca ada beberapa kata yang kita sudah paham tapi ada yang belum. Saya cepat-cepat mencarinya di kamus supaya nggak lupa apa ini sebenarnya arti sesungguhnya. Ini dapat juga ya? Iya. Alhamdulillah. Mudah-mudahan istiqomah Bu Kartilah ya. Amin. Terima kasih Bu ya. Amin. Amin. Mumtaz ya. Baca pantun dulu Bu ya. Silakan. Tajam senjata buat mengupas. Dikerat 4 buah mengkudu. Ketegangan pikiran sedikit lepas. Bahasan dengan Pak Hadril masih menunggu. Terima kasih. Terima kasih Bu Kartilah. Baik Bapak Ibu, itu tadi surat Al-A'raf ayat 53 yang sudah disampaikan Kartilah dengan tuntas ya. Nah, ayatnya panjang jadi kami tidak bentar lagi. Bapak Ibu ya, biasa
karena kita sama-sama belajar. Mungkin ada hal-hal atau ada salah ucap, salah urai, atau yang belum terbaca. Kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Dan kalau ada yang benar, itu semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekali lagi, mudah-mudahan ayat yang kita baca tadi ada manfaat bagi kita semuanya, dan kita bisa istiqomah bersama Al-Quran. Dan kepada Pak Dedi Nugraha, kembalikan untuk melanjutkan acara. Silakan Pak Dedi. Terima kasih Buya. Hadirin yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah uraian Al-Quran, berikut penjelasannya. Semoga kita yang menyerap ilmu yang kita dapatkan pada hari ini, Al-Quran adalah benar dan